di dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Saya ingin menyambung akan firman Tuhan, di mana saya ingin sebelumnya, next week kita akan merayakan bersama-sama Father's Day. Dan tema kita di dalam minggu-minggu ini, kita akan berbicara, kita akan membahas, sudah membahas beberapa saat, yaitu tentang peran daripada laki-laki ataupun suami. Dan hari ini kita akan belajar lebih lagi di dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Kalau next week mungkin saudara seperti sudah ketahui bahwa saya bersama dengan leadership akan ke Indonesia. Maka itu sebelumnya saya ingin mengucapkan Father's Day untuk para bapak-bapak yang ada di tempat ini. Ya. Sebelum kita memasuki akan firman Tuhan, saya ingin memberikan suatu ilustrasi. Ada seorang yang bercakap-cakap di pesawat terbang bersama dengan seseorang yang ada di jajarnya. Seorang bertanya, bercakap-cakap, lalu memperhatikan ada seseorang yang memakai akan cincin kawinnya berada di sebelah kanan. Ya, nggak tahu kenapa ini agak sedikit statik ya. Oke. Ya. Ada seseorang yang memakai akan cincin kawinnya berada di sebelah kanan, maka dari itu orang yang berada di sebelahnya bertanya, "Pak, apakah Bapak sudah menikah?" Orang ini berkata, "Sudah, saya sudah menikah." Lalu orang yang berada di sebelahnya berkata, "Pak, Bapak menaruh cincin di tangan yang salah." Dia katakan. Bapak itu menjawab, "Enggak, saya tidak menaruh cincin di sebelah yang salah." Dia katakan, "Saya menikah dengan orang yang salah." Ada seorang juga yang pada saat itu berteriak-teriak di atas kuburan. Dia mengatakan, "Kenapa kamu meninggal? Kenapa kamu meninggal?" Dia berkata di atas kuburan. Lalu seorang yang mendengar akan perkataan itu bertanya, "Pak, siapa yang meninggal? Apakah itu istri Bapak?" "Enggak." Lalu orang ini bingung. "Apakah yang meninggal adalah suami Bapak?" Kok suami Bapak? Maksudnya ayah daripada Bapak? "Enggak," dia katakan. "Apakah yang meninggal ibu Bapak?" "Enggak." Lalu orang ini bingung. Lalu siapa dong yang meninggal? Yang meninggal adalah bekas suami istri saya. Seringkali banyak orang merasa bahwa atau berpikir paling tidak mereka menikah dengan istri yang salah. Banyak orang berpikir bahwa mereka seperti Adam. Mereka mengatakan kepada Allah, "Perempuan itulah yang kau berikan kepadaku." Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk kita tidak ngomel tentang sesuatu hal dari pasangan kita, tetapi kita ingin belajar bersama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, bagaimana peran laki-laki yang saya beri judul hari ini, yaitu memuaskan akan istrinya. Memuaskan akan istrinya. Berapa banyak istri-istri katakan amin? Istri-istri ternyata nggak mau dipuaskan oleh suaminya. Berapa banyak istri-istri katakan amin? Atau calon istri katakan amin? Haleluya. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Imani, ya, untuk mendapatkan istri, ya, mendapatkan suami, ya, istri mendapatkan suami nanti, ya, mendapatkan suami yang memuaskan akan dirinya. Ya, kalau saya banyak di dalam seri keluarga dari bulan yang lalu, bulan Mei, ya, saya banyak berbicara tentang peran daripada wanita. Hampir beberapa kali saya khotbah, 3 kali, dan kali ini juga ketiga kalinya saya juga khotbah di dalam peran laki-laki, ya, supaya ganep, 3 kali perempuan, 3 kali laki-laki, supaya tidak ada yang ngomel. Amin. Ya. Kalau saya banyak mungkin mengkritik ataupun mungkin sedikit menunjukkan akan kelemahan masing-masing atau kekeliruan masing-masing, justru
jangan hal ini saudara pakai untuk menyerang pasangan saudara. Berapa banyak mau mengatakan amin? Ya, jangan pakai semua yang saya katakan tentang kelemahan laki-laki atau kelemahan daripada perempuan atau kekeliruan daripada mereka untuk kita menyerang akan pasangan kita. Seringkali kalau kita mendengar sesuatu, nah itulah memang Hawa itu demikian. Mendengar firman Tuhan, Allah mengatakan demikian, kita mengatakan, oh memang perempuan demikian atau laki-laki demikian. Justru kita pakai untuk kita memperbaiki akan relationship kita, tapi justru bukan untuk menunjuk satu dengan yang lain. Berapa banyak katakan amin? Ya, mari kita buka di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-28. Ya, laki-laki harus memberikan sesuatu hal yang memuaskan akan istrinya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap siapa? Terhadap jemaat. Sepertinya dikatakan saat saudara melihat, pada saat kita ini melihat akan istri seseorang, kita ini melihat siapa suaminya. Melihat siapa tentang suaminya. Karena firman Tuhan berkata, suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ada amin saudara. Nah, maka dari itu seperti yang saya katakan, kalau istri itu happy, maka dari itu saya percaya suaminya adalah happy man. Kalau kita melihat istri itu sebagai seorang yang menderita, maka dari itu suaminya adalah seseorang yang menderita. Ayat ini berkata seperti demikian. Nah, di dalam hal kasih yang alkitabiah, kalau saudara mempelajari akan kasih yang alkitabiah, adalah kasih yang mencukupi kebutuhan siapa? Orang lain. Kalau kita berbicara akan hal kasih adalah memberi ataupun mencukupi kebutuhan daripada pasangan kita. Kalau kita mengasihi akan pasangan kita, berarti kita memberi atau mencukupi apa yang menjadi kebutuhan daripada pasangan kita.